illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal Allah, cara mengenal Allah. Biar kita lebih dekat kepada Allah, ada 3 cara mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah itu melalui alam semesta. Anak-anak Umi, siapa yang telah menciptakan alam semesta ini? Siapa itu? Allah. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan alam semesta ini dan isinya. Yang isi alam semesta ini termasuk siapa? Kita, diri kita, ya kan Naomi? Berarti yang menciptakan kita juga adalah Allah. Menciptakan mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Percaya nggak Naomi adanya Allah? Percaya. Kalau anak Umi percaya akan adanya Allah, berarti anak Umi sudah termasuk anak yang beriman. Ya Naomi. Kemudian, apa buktinya Allah itu ada? Apa buktinya? Secara akal kita, secara yang kita lihat, secara yang kita nampak. Apa buktinya? Adanya alam semesta. Ya. Apa saja yang ada di alam semesta ini? Adanya gunung, adanya sungai, adanya laut, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya hewan. Ya kan Naomi? Ya. Kalau kita keluar banyak yang nampak Naomi. Itu semua yang langsung diciptakan oleh Allah. Adanya langit, adanya bulan, adanya awan, adanya bintang, semua adalah ciptaan Allah. Berarti kita masih ragu nggak dengan adanya Allah? Tidak, kita semakin yakin, ya kan Naomi? Dengan melihat ciptaan Allah. Dan kita tidak boleh juga Naomi menganggap bahwa Allah itu ada 2. Kenapa? Kalau 2 lah Allah itu, berarti ada nanti yang menciptakan gunung, ada yang menciptakan langit. Berantem nanti kan, aku yang menciptakan ini. Misalnya lebih tinggi langit ini kan daripada gunung kan di bawah. Berantem mereka. Jadi kita tidak boleh menganggap Allah itu ada 2. Allah itu hanya 1. Dia maha kuasa, kuasa menciptakan segala-galanya. Ya Naomi, maha agung. Nah, kita harus sadar bahwa alam semesta ini dan isinya termasuk diri kita adalah ciptaan Allah. Yang kedua, cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran. Bukan hanya secara akal kita anak Umi bukti adanya Allah, tetapi di dalam Al-Quran sangat banyak dijelaskan tentang adanya Allah. Salah satunya ada dalam surah Al-An'am ayat 102. Ya Naomi ya, yang berbunyi sama-sama kita baca Naomi dari A'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi ini bukti secara Al-Quran, sudah jelas di sini disebutkannya. Itulah Allah Tuhan kamu, Tuhan kita. Ya Naomi ya, Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada patung
tidak ada matahari, itu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi orang yang percaya kepada dukun-dukun, orang yang menyembah kepada patung, itu syirik. Nggak boleh ya Naomi, berdosa. Kalau kita harus yakin akan adanya Allah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi paman Naomi ya, apa dalil Al-Qur'annya adanya Tuhan kalian itu? Misalnya ditanya orang, apa kita sebutkan? Surah Al-An'am ayat 102. Kemudian Naomi hafalkan biar bisa nanti menyebutkan dalilnya. Ya Naomi, jangan siapa Tuhanmu? Allah. Apa buktinya? Nggak tahu kau, nggak tahu aku. Pokoknya Allah Tuhanku, harus bisa memberikan bukti. Ya, kalau ditanya apa buktinya kamu pandai menulis, bisa kau tulis sebuah kalimat kan? Jadi ini pun apa buktinya kamu ada Tuhanmu? Apa tadi buktinya? Pertama adanya alam semesta. Yang kedua buktinya dalil Al-Quran surah Al-An'am ayat 102. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tahu nggak anak Umi apa itu Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Ada berapa itu jumlah nama Allah? 99. Sudah hafal belum anak Umi? Sudah. Ya, coba. Ya Allah ya. Kita ikutin. Ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Hafid ya Allah. Oke, nanti 3 diantaranya, salah satunya Al-Basir, artinya maha melihat. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah? Tahu nggak Naomi? Misalnya Umi menjelaskan, si Karza berbicara di situ sama si Mia. Tahu nggak Allah? Tahu. Ya kan? Berarti mereka tidak mendengarkan Umi waktu menjelaskan. Orang mencuri diam-diam, ditengoknya di sekitarnya tidak ada orang. Ya kan Naomi? Kemudian dipikirnya nggak ada orang. Tapi kalau kita tahu siapa yang melihatnya? Allah. Atau misalnya dalam hatimu, misalnya si Zahira ada dalam hatinya kan, ih capek kali aku yang belajar ini, tapi nggak mungkin disebutkannya kan, kalau dengar Umi nanti takut dia marah. Berarti yang di dalam hatinya ini siapa yang mendengarkannya? Allah. Siapa yang tahu kalau ada yang dalam hatinya hal yang buruk? Allah. Makanya Naomi, kita tidak boleh berpikiran buruk, berkata yang buruk walaupun di dalam hati. Ya Naomi ya, biasakanlah berperilaku baik, karena bukan hanya manusia yang melihat kita, Allah. Walaupun kamu di dalam kamar yang sangat gelap, nggak ada di situ orang, nggak ada yang melihatmu, tapi ingat ada Allah. Misalnya main game ya pakai HP, iya mama katanya, kalau mulutnya bilang iya, rupanya nggak nampak mama yang bekerjanya mama di situ. Itu pikirannya, pergi dia ke kamar main game dia di situ, nggak ingat dia bahwa Allah melihatnya. Ya Nawi, sampai dia lalai
melaksanakan sholat. Mendengar azan pun nggak dengar dia, karena pendengarannya sudah fokus kepada game kan. Jadi anak Umi, ingat, kita harus selalu ingat, Allah itu maha melihat dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah selalu melihat kita. Penglihatan Allah itu tidak seperti penglihatan manusia. Di samping kiri kita ada malaikat yang menjaga kita nggak tahu, Allah melihatnya. Wah, kalau kita di balik tembok ini nampak nggak kita apa aja yang ada di balik tembok? Nggak tahu kita kan? Kalau Allah tahu. Allah melihat di Mekah, dilihat Allah. Kalau kita di rumah kita nampak nggak kita? Kita kan ada di sini, di rumah kita misalnya entah siapa-siapa yang datang, tahu nggak kita? Enggak. Kalau Allah melihat dimanapun berada, bukan hanya diri kita, seluruh ciptanya itu nampak Allah. Dan ya, jadi penglihatan Allah itu tidak terbatas. Sekecil apapun Allah bisa melihatnya. Yang kedua, di antara Asmaul Husna yang kita bahas adalah Al-Adlu, Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Tahukah anak-anak Umi, Al-Adlu itu artinya Maha Adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah, antara yang kaya dengan yang miskin. Nggak ada dibedakan Allah. Antara anak bupati dengan anak petani, nggak dibedakan Allah. Kalau di dunia ini dibedakan manusia nggak, nampak Naomi? Beda. Contoh, kalau Allah itu tidak membedakannya, walaupun dia anak presiden, anak raja di dunia, dan anak nelayan, nggak dibedakan Allah. Semua sama di mata Allah. Kemudian Naomi, apa yang membedakannya? Yang membedakannya di mata Allah hanyalah ketakwaannya. Ya Naomi, pembeda dibuat Allah hanyalah ketakwaannya. Takwa tadi adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa rupanya perintah Allah itu? Melaksanakan sholat, puasa, bayar zakat, apalagi baca Al-Quran, bersikap baik, bersedekah, apalagi belajar yang rajin, patuh pada orang tua, patuh pada guru, membantu orang tua, apalagi sayangi orang tua, hormati orang tua, hormati guru. Banyak segala hal-hal akhlak-akhlak baik itu semua adalah perintah Allah. Dan menjauhi larangannya, apa contoh larangan Allah itu? Minum-minuman keras. Minum-minuman keras, apalagi? Berjudi, iya, apalagi? Mencuri, sombong, iya, sifat tercela. Ya Naomi, seluruh sifat tercela itu adalah dilarang Allah untuk kita perbuat. Jadi supaya kita dibedakan Allah dari orang lain, kita harus bertakwa. Jadi jangan anggap Naomi, misalnya ada kawan, dia kan bau, dia kan kotor, dia kan miskin, nggak usah lah dikawani. Jangan kayak gitu, nggak boleh, berdosa ya Naomi ya. Jadi ada anak orang miskin, dia bertakwa kepada Allah. Ada anak orang kaya, dia juga bertakwa kepada Allah. Sama nggak dibuat Allah derajatnya? Sama. Tapi kalau anak orang miskin bertakwa, anak orang kaya tidak bertakwa, sama nggak dibuat Allah? Tidak. Yang diangkat derajatnya siapa? Anak orang miskin ini, anak petani ini. Jadi dibuat Allah pembeda hanya dari ketakwaannya, bukan dari jabatannya, bukan dari kekayaannya. Ya Naomi, paham? Jadi Allah itu adalah Maha Adil. Dan yang ketiga, di antara Asmaul Husna Allah adalah Al-Azim. Al-Azim, tahu nggak Naomi apa arti Al-Azim? Al-Azim artinya Maha Agung.
Manusia itu anak Umi pasti membutuhkan orang lain, betul tidak? Betul, ya kan? Si Arkan kalau mau makan nasi, butuh nggak seorang petani? Butuh. Kalau nggak ada seorang petani, bisa nggak makan nasi? Enggak. Kalau si Arkan mau makan ikan, butuh nggak seorang nelayan? Butuh. Kalau nggak ada nelayan, bisa nggak makan ikan? Enggak. Jadi kita manusia ini saling membutuhkan. Kalau tidak ada seorang guru, bisa nggak anak Umi belajar? Enggak. Iya. Jadi kita saling membutuhkan. Kalau tidak ada seorang dokter, bisa nggak anak Umi, misalnya lagi sakit, bisa nggak sembuh? Enggak. Harus dengan bantuan dokter juga. Tapi ingat, kesembuhan itu Allah lah yang memberikan, ya Naomi. Tapi kalau Allah itu tidak butuh bantuan siapapun, Allah itu maha agung, dia bisa melakukan segala-galanya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Paham Naomi? Allah maha agung, dia bisa menciptakan. Sudah kita tengok alam semesta ini, diri kita. Jadi hanya manusialah yang membutuhkan orang lain, kalau Allah tidak. Jadi dengan memahami sifat alam azim Allah, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah Allah, yaitu termasuk tadi sholat, ya Arkan. Jadi kita sudah tahu bahwa Allah itu Maha Agung, laksanakanlah perintah Allah. Jangan tinggalkan sholatnya ya. Oke, ada pertanyaan Naomi untuk materi kita ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah paham? Udah? Oke, alam pelajaran kita tentang beriman kepada Allah. Kita mengenal Allah itu dengan 3 cara. Dengan 3 cara. Jawablah Naomi, tapi katanya udah paham. 1 tadi mengenal Allah dengan alam semesta. Yang kedua mengenal Allah dengan Al-Quran, dalil Al-Quran. Yang ketiga mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Intinya kita harus selalu mengerjakan semua perintah Allah. Ya, mungkin cukup sekian materi kita untuk kali ini. Insya Allah minggu depan akan kita sambung lagi tentang beriman kepada Rasulnya. Umi sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.